Sina untuk kita baca doa khatmil Quran dulu. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Illa yarwa ya bina wa min istadadina bismillah astagfirullah tentu madrasah aliyah nabi ngawen bangsa indah di madrasah mugi-mugi dipun tampi amal saleh bedinapun mentosanipun lan mugi dados ahli jannahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk seluruh aktivitas madrasah aliyah negeri Ngawi saat ini melaksanakan kegiatan, mudah-mudahan berjalan lancar dan manfaat ini wa dunya wal akhirah dan mudah-mudahan berkembang nantinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fi qadri hukmil Qur'an al-'azim khususan lillah rasahi Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wafiqna illa haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Waghfir lana dhunubana bifadlikal wa karamika ya akramal akramin wa yarhamnar rahimin. Allahumma zayyina bizinati khatmil Qur'an wa akrimna bikaramati khatmil Qur'an wa sarafna bi sarafatil khatmil Qur'an wal bina bihil'ati khatmil Qur'an wa dahilna jannata ma'al Qur'an wa afina minal kulli bala'id dunya wa adabil akhirati bil hurmatil khatmil Qur'an warhamna jami'al ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ja'alna al-Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati safi'a wa ala sirati nura wa ila jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bifadlika wujudika wa akramika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna bikulli harfi minal Qur'anil khalawah wa bikulli kalimatil karamah wa bikulli ayatis sa'adah wa bikulli suratis salamah wa bikulli juz'i jazaa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in wat tayyibin wat tahirin. Allahumma ansur sultanana sultana muslimin wansurna wazurra'ahu wa qalahu wa asakirahu ila yaumiddin waqtu bis salamata wal afiyata wa alaina wa alal hujjati
والغزاة والمسافرين والمقيمين في البريك والبحرك من أمة محمد عليه أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلاوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذينا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya Al-Quran benar-benar kita harapkan dan bisa berkahi semua kehidupan kita khususnya dan kemajuan Madrasah Aliyah Negeri Ngawi. Nanaku sebelum kita nanti untuk nunggu buka ya nanti ya. Ini sedikit saya berikan bahwa tujuan ataupun kita diwajibkan untuk berpuasa itu hanya satu, la'allakum tattaqun. Ya, setelah kita itu menjadi orang-orang yang takwa, ternyata Allah tidak berhenti di situ. Allah itu menjanjikan akan memberikan banyak hal kepada orang-orang yang bertakwa. Dia akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa. Bahkan akan memberikan rezeki dari arah manapun kepada orang-orang yang bertakwa. Bahkan ini sedikit ada cerita, mungkin kalian juga sudah pernah dengar ya. Dulu itu ada Syekh, saiki no Kiai, itu sudah punya murid jumlahnya 3, ya, jumlahnya 3. Lalu murid-murid itu sudah diajari ngaji dan seterusnya, dan pada suatu saat murid itu sudah waktunya untuk mengamalkan apa? Mengamalkan ajarnya. Lalu Syekh itu memanggil ketiga muridnya itu, muridku rene kabeh gitu. Setelah dipanggil semua, kalian sudah waktunya untuk turun gunung untuk mengajarkan apa yang saat ini sudah kamu dapatkan. Terus akhirnya si murid ini juga merasa gimana ya, mau meninggalkan sang Syekh ini juga. Tapi memang tujuan saya sendiri ini adalah, tujuan guru ini atau kiai ini adalah untuk memberikan bekal dan akhirnya untuk dakwah di tempatnya masing-masing. Dan akhirnya benar itu, setelah itu dipanggil, maka besoknya si 3 murid ini pamitan. Nah, setelah 3 murid ini pamitan, akhirnya Syekh ini berpesan kepada 3 siswa atau 3 muridnya itu, muridku atau murid-murid saya berpesan, pesan saya ini adalah amanah. Sesampainya kalian nanti di rumah, tolong lanjutkan apa yang menjadi pekerjaan orang tua kamu. Ini amanah saya. Makanya tolong setelah kalian nanti sampai di rumah, lanjutkan apa? Pekerjaan orang tua kalian. Setelah dia pulang, akhirnya pamitan sama Syekh itu, dia pulang semuanya ke masing-masing daerahnya. Setelah itu dia kembali. Salah satu dari siswa itu murid itu pulang. Assalamualaikum neng ibu, waalaikumsalam. Ternyata ketiganya itu tinggal dengan ibunya saja. Bapaknya sudah meninggal. Setelah pulang sampai rumah, salah satu murid itu tanya kepada ibu, alhamdulillah Bu, aku sawise kangen-kangenan gitu ya. Setelah kangen-kangenan, terus akhirnya siswa itu tanya atau murid itu tanya atau anaknya tanya kepada ibunya, Bu, aku saiki wis bar nek nglaksanakan utawa nek mondok utawa nek nuntut ngilmu. Lah sakwise wi aku dikongkon karo guruku supaya aku ngelanjutke apa sing dadi penggaweane bapakku.
Jadi saya disuruh guru saya untuk melanjutkan pekerjaan orang tua saya. Akhirnya ibunya jawab, "Iya, alhamdulillah anakku saiki wis pinter. Bapakmu dulu petani, maka tolong lanjutkan pekerjaan bapakmu supaya pertanian di daerahmu ini bisa berkembang dengan baik dengan aturan agama yang benar." Akhirnya tenan, satu murid itu sudah melaksanakan, yaitu dilaksanakan sesuai dengan apa? Amanahnya guru, dan melanjutkan siapa? Melanjutkan apa? Pekerjaan orang tuanya sebagai petani. Yang satunya pulang lagi kepada orang tuanya, "Assalamualaikum ibu." "Waalaikumsalam." Podo kangen-kangenan juga itu. Setelah sampai itu akhirnya sama seperti yang disampaikan kepada murid yang kedua tadi, yang pertama tadi. "Bu, alhamdulillah saya sudah selesai untuk menuntut ilmu. Untuk itu saya dapat pesan atau amanah dari guru saya, setelah ini saya suruh melanjutkan pekerjaan orang tua saya." "Oh, alhamdulillah. Dhisik bapakmu tukang marahi ngaji," dalam arti kata berarti kan ustadz gitu ya. Wes akhirnya tenan, dia melanjutkan dan mengembangkan ilmu, seterusnya alhamdulillah lanjut. Nah, yang terakhir, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Wes kangen-kangen suwi kono mergo suwi ra tau ketemu, dan akhirnya apa? Setelah itu sama apa yang ditanyakan oleh kedua siswa tadi. "Bu, saya sekarang sudah pulang dan sudah menyelesaikan semua ilmu yang saya dan saya harus melanjutkan apa yang menjadi pekerjaan orang tua saya sebagai amanah guru saya." Ibunya meneng aja, ibunya diam, dia diam. Akhirnya si anak tanya lagi, "Bu, saya pulang, setelah pulang ini saya disuruh guru saya melanjutkan pekerjaan orang tua saya." Akhirnya ibunya nangis. Ibunya nangis. "Nek cara Jawa no Allah lele, kowe iki tak sekolahno ben adoh, tak kon mondok ben pinter ben ngene, kok kowe mulih-mulih malah pengen terusne pekerjaane bapakmu," kan gitu. Akhirnya bingung, anak itu bingung. "Bu, iki amanahe orang tua, amanahe guru saya. Wis toh, apapun pekerjaan orang tuaku, pekerjaan bapak tak lanjut nih Bu." Akhirnya tenan, ibunya mau ndak mau dia menyampaikan kepada anaknya, "Nek bapakmu kuwi maling." Nah, jadi akhirnya anaknya tidak kaget. Karena apa? Dia sudah menerima ilmu yang baik, ketakwaannya kepada Allah juga kuat. Akhirnya, "Ya wis Bu, saya akan meneruskan pekerjaan bapak saya sebagai maling." Wes, bar mondok mulih dadi maling ya. Iki wis iki nek wis ngene iki wis repot iki. Nek kowe dhewe piye kira-kira kamu sendiri? Ya kan ya? Amanah guru yang harus wajib dilakukan, ya kan ya? Maling pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Akhirnya murid tadi tetap izin kepada orang tua. "Bu, saya tetap ingin berangkat." Akhirnya berangkat tenan. Sakdurunge dia berangkat untuk melanjutkan pekerjaan orang tua, akhirnya dia belajar dulu ngilmune maling. Dia belajar dulu piye nek carane maling. Lah tanah ra tau maling, ya kan ya? Akhirnya benar, setelah malam pertama dia berangkat. Malam pertama kali dia keliling dulu desanya. Kira-kira omah ndi sing kira-kira arep tak maling. Wah, akhirnya tenan nginceng jek enek cendela buka. Setelah enek jendela buka diinceng enek TV. Wah, itu sasaran ini ya. Gek cendelane buka. Nah, setelah itu dia besoknya malam berangkat pamit ibu eneh. "Bu, aku pengen amanah guru tak lakoni, aku arep maling." Ya, budal ibu nangis piye to? Di sekolah nih di pondok nih malah maling. Yes, nolongsone ya, akhirnya tenan berangkat. Setelah berangkat dia masuk rumah yang ditargetkan tadi, jendela terbuka tadi. Setelah dia masuk, yang dia jumpai hanya anak dua, laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Lalu didengarkan terus perkataan anak itu. Ternyata anak itu yatim piatu. Terus akhirnya dia ingat kepada Allah, memakan harta anak yatim itu adalah dilaknat oleh ya Allah. Gak sido maling neh, metu neh, golek neh, dan seterusnya.
Sampai beberapa hari dia gitu selalu ingat. Nek maling kuwi dilarang oleh Allah. Terus kira-kira kapan malingi? Akhirnya suatu saat dia ketemu rumah besar sekali. Rumah itu besar, terus pintunya banyak. Akhirnya dia benar target dilakukan dan akhirnya dia bisa membuka lewat jendela. Dibuka jendela kuwi. Setelah dibuka, dia kaget melebu. Neng kono ruangan tuh banyak sekali. Ternyata dibuka pintu pertama, jebret, di situ ternyata apa? Ada emas, perak dan lain sebagainya. Wah, hebat, ya kan ya? Terus berikutnya lagi, dibuka lagi, ya. Dibuka lagi, wah, tempat-tempat perhiasan, tempat-tempat uang dan lain sebagainya. Sampai dia malam larut malam mung budale tanah wis menjelang pagi mergo ngilmune kudu budal rada isu. Lepas saat itu dia bingung. Iki nek tak jukuk gitu, wong kuwi maling dilarang karo Gusti Allah. Terus akhirnya dia bingung apa yang dilakukan. Akhirnya dia mencatat, dihitung cak. Masih neng ruangan ini piro dihitung semua, dicatat jumlahnya berapa, dan karena dia pernah ngaji dan pernah mondok, dihitung kira-kira zakate piro. Dihitung ku apa? Wes bareng ngono duit dihitung lagi semuanya, punya catatannya semua. Dan terakhir bakanan mokok juga gitu dihitung semua. Akhirnya sudah hampir selesai, sudah semua. Zakatnya yang harus dikeluarkan berapa? Akhirnya urung sampai selesai dia keluar, adzan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wes. Karena dia taat beragama dan takwa kepada Allah, krungu adzan mesti langsung ambil air wudu. Tenan deh, langsung golek nggon wudu, ketemu nggon wudu. Nah, setelah dia dapatkan nggon wudu, dia akhirnya sholat di tengah-tengah ruangan yang paling besar. Lah pada saat dia mau sholat itu, ya tiba-tiba bapak itu datang. Sopo kui? Maling. Nah, ditanya sopo kui? Maling. Terus akhirnya bapaknya mau marah, dicegah oleh murid tadi. Sekarang kita subuh dulu, kita sholat jamaah dulu. Nanti kita lanjutkan setelah sholat jamaah. Lebih maling malah ngejak sholat jamaah. Akhirnya tenan itu. Jadi maling mau akhirnya ngajak sholat jamaah beserta keluarganya di situ. Ternyata ada bapak dan punya anak cewek satu, cantik sekali juga. Nah, akhirnya tenan bertiga itu sholat. Setelah sholat jamaah selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Akhirnya dia tanya, tidak sebenarnya kamu itu siapa? Saya maling, ya gitu. Tapi saya maling ini karena amanah. Akhirnya diceritakan dari awal bahwa dia maling itu karena ada sebab. Akhirnya setelah itu, ya, setelah selesai itu, makanya bersaing. Kita bersaing, ya kan ya. Jadi setelah dia sholat menceritakan semuanya, bahwa saya di sini tadi akhirnya tidak ambil harta panjenengan atau kalian, tapi saya catat jumlahnya berapa dan yang harus dikeluarkan zakatnya berapa. Akhirnya keluarga itu nangis. Nangisnya apa? Dia akhirnya sadar bahwa selama ini kekayaannya itu tidak pernah dikeluarkan zakat maupun infaknya. Akhirnya dia bersyukur dan akhirnya anak itu malah tidak dihukum atau akhirnya malah dibawani sesuai dengan zakat yang ada. Wis, ini silahkan diambil sesuai jumlah yang kamu hitung dan silahkan bagikan kepada yang berhak menerima di daerah kalian. Akhirnya tenan itu sudah akhirnya ngambil dan mengambil sesuai dengan apa yang diambil tadi dan dibagikan. Setelah itu dia dipanggil kembali. Sakwise dipanggil kabeh, akhirnya ternyata si bapaknya itu nembung. Nak, umpamane saiki awakmu tak pek mantu piye? Lah piye? Maling malah dipek mantu. Ning awakmu ya aja maling terusan. Ini karena amanah dan ketakwaannya kepada Allah, dia tidak mengambil tapi dia mencari jalan keluar di saat-saat dia harus melaksanakan amanah itu, maka Allah memberikan rezeki kepada dia
yang berlimpah ruah, yang tidak tahu itu asalnya. Apa mungkin dia berpikir kalau nantinya dipek mantu wong sugih. Akhirnya benar, dia dama ibunya diambil kepada keluarga itu, dan dia diberikan tugas untuk mencatat keuangan sebagai administrator keuangan di keluarga itu, orang kaya itu. Alhamdulillah, akhirnya dia mendapatkan kehidupan baik, rezeki baik, ketika muridnya tadi benar-benar menjadi anak-anak yang baik, soleh dan soleh semua, yang bisa melaksanakan amanahnya. Itu yang saya sampaikan, kenapa puasa ini la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini contohnya adalah, saya berikan contoh yang jelek tadi, tapi ini bagus dan manfaat, supaya kalian nanti pada saat, bukan berarti kamu nanti diberikan tugas yang seperti itu jelek, tapi carikan di mana kamu mendapatkan hal yang terbaik di antara yang jelek tadi. Karena namanya mutiara, walaupun keluar dari mulut anjing tetap mutiara. Mutiara berada di kotoran, dia tetap mutiara akan dicari. Makanya itu yang harus kamu carikan. Saya kira risalah ini bisa manfaat bagi kalian, dan saya berharap puasa kalian benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya kira cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Siswa-siswi MN 1 Ngawi, khususnya yang hadir pada kesempatan senja hari ini yang dirahmati Allah. Kalian adalah hamba-hamba Allah pilihan. Hari ini bertemu dengan saya hanya ya menunggu waktu berbukalah, intinya. Kita sharing saja, karena saya bukan seperti tadi Ustadz Kiai sekaligus paranormal, ya kan? Sementara saya sama dengan kalian, ya, sama dengan kalian. Tapi setidaknya Bapak Ibu, di saat ini kalian sama dengan saya sebagai hamba Allah, maka saya menyebut kalian bisa anak-anak, bisa Bapak Ibu, bisa kaum muslimin muslimat, ya kan? Dan bebas saja, kan tidak ada larangan dalam undang-undang. Marilah ibu-ibu yang di belakang, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan ridhonya kepada kita, sehingga yang mengikuti kegiatan ini dengan hati dan hikmah, semoga puasanya diterima oleh Allah SWT. Allahumma amin. Ini majelis taklim. Majelis taklim itu majelis ilmu, majelis pembelajaran yang sangat dihormati oleh Rasulullah. Nah, ini yang perlu dipahami oleh, ini yang menyebabkan di belakang rame karena apa? Karena ada tabir. Dan tabir itu menjadi penghalang masuknya kebenaran ke dalam hati. Ya, nah ini di situ. Salawat dan salam semoga senantiasa diaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, dan marilah kita selalu berusaha untuk menjadi umatnya yang terbaik, sehingga kita dapat meneruskan risalah ke Rasulannya. Allahumma amin. Anak-anakku, momen seperti ini sebenarnya membuat saya rindu masa lalu. Ya, rindu masa lalu.
Sampeyan kalau sing wedok gak ketok mari nduk mburi yo. Nek sampeyan ketok aku, gak ono potongan wong apik blas. Iya ora? Nah, apa perlu dibuka wi, sithik wi? Wi. Tengahnya digeser kena wi. Enggak usah acara. Enggak toh? Nah. Geser ae. Dadi lah wong jarine ngaji kok padha gledhakan karo petan bareng iki terus model piye iki. Ngono ae ben anu kuwi geser ono. Nah, ben ketok. Coba perhatikan. Tadi Pak Isna ini Kiai ya, Pak Mbah Yai tadi menyampaikan Al-Baqarah tentang kewajiban puasa. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu Budi gak muni, gak ngrungokne mergo ditutup mau lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sak dunia sak donya tok akhirat gak usah. Mulai di Indonesia, Asia, Eropa bahkan dunia, nek wayahe poso sing disebutne mesti ayat iki. Gak mungkin wayahe nerangne poso judul ayatnya diwaca wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ya berat? Enggak mungkin. Nek Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sik matuk. Karena apa? Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Nyinggung dzalikal kitabu la raiba fihi, Allah menurunkan kitab Al-Quran hudan lil muttaqin sebagai petunjuk. Bukan hanya sebagai petunjuk. Al-Quran itu adalah cinta sejati kita yang gak pernah ingkar janji. Ya benar? Kenapa sih ketika coba perhatikan, kalian ini senengannya generasi milenial ini mesti diskon. Kenapa kalau sudah bulan Ramadan ngaji ake-akean, tiada detik tanpa ngaji, ya toh? Tiada menit tanpa hijaiyah, ngaji dok, sampai dikongkon ngewangi masak sing wedok-wedok cek nyekel Al-Quran, padahal gak ngaji. Mboke ndelok, alhamdulillah anakku ngaji, gak sido ngongkon. Sing lanang le ewangno nyapu nyekel arep kaji cekel dakwah dia oh gak diwaca oh ngaji sampai iki lho dijadikan alasan untuk berkhianat. Nah kiai tok ning kene aku wedi arep ngomong wah kuwi enek malaikat laporan kamu nanti malam satu-satu lawin dhisik wi gurumu wi dhisik preman terminal wi asine yo tenanan wi. Manusia yang bebas, maksudnya nggak mau terikat, saya hanya terikat kepada Allah. Ya para, kamu juga jadi manusia menggantungkan ke orang tua. Jangan kamu. Mulai sekolah, pung kayak kumbanpung, gak umbah-umbah, weh mulya uripmu kok rojo. Pasep loh, masak-masak sendiri, cuci piring sendiri. Nek pas bojoku mulai ning maratuwa maksudnya. Iya. Jarang jajan. Jadi kamu diberi kesempurnaan untuk itu. Nah ini kita kembali ke tadi. Biasanya Pak Yai Nur Kholis kuwi nek ceramah ning gone tarawih lho kultum ya. Lo langsung ngomong, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi kuncinya di sini adalah keimanan dan keridhaan Allah. Tapi ndelok nyapu Bapak nang. Pasti satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian, suatu virusul qulub apa artinya? Virusul qulub artinya apa mas? Virus hati apa artinya? Apamu? Virus hati beri virusul qulub virus di qulub panen mari ini racun hati, virusnya hati, bener mas. Iki sing paling bahaya sayang.
Pak Asep wis tuwek nyeluk aku sayang. Mingkem le, semangat. Aku sih nek gak semangat. Sing mangap-mangap berarti semangat. Nek sing mingkem tet kuwi berarti gak semangat. Aku dhisik nek ngrungokno pengajian kenapa mesti ngene? Itu isyarat biar apa? Jajane ndang dibagekne gitu. Aku berarti wis luwih. Asep wis semangat lah to. Coba aja dibagekno. Itu isyarat dari langit itu. Ya? Virusul kulub. Aku nemu istilah ki mau lagekne ngene iki mau. Virusul kulub saurunge ora tau. Ya penyakit hati ngene to. Bakteri hati ora cocok, virus kulub. Ini yang paling sulit. Wong pamer banyak, gitu. Pamer tapi wong saiki pamer gak usum lagi. Kalian kadang-kadang begini. Nah ini ya, akik ini. Ini kadang tak pamer no. Kon ngerti iki akik apa jenenge? Apik duit. Apa sing kolang-kaling? Ngene wis kolang-kaling sing dipangan anu nggih kolak lho, kolang-kaling. Sopo sing ngekek iki? Polisi iki. Sak ngawi gak enek sing duwe iki. Iki akik terbaik. Wis pamer wis. Wis umum ngene gak usum. Ya Allah, aku lho nguliahno anakku ning kedokteran enteke 2 triliun. Sampai S10. Iya toh? Ya Allah, Mbak tuku apa? Wedak FIFA nomor 4 sak karung lho. Bubuan roh. Lah nggo sapa? Anakku wedok kan ning aliyah saiki wis pengen macak. Nek anakku ya moh wedak wedhus ngono kuwi. Anakku jalukane ke lho, sing line on ngono ke lho. Larang regane. Iya toh? Adae tok lho kena nggih tuku ban motor, adae tok wiwi. Pamer kan akhirnya kan. Anakku wingi teko Hongkong. Nggawa apa? Undur-undur Hongkong. Nggih tombo penyakit asma. Iya kan undur-undur jerone kae. Kuwi nek penyakit jero-jero iki kapsule coba buka. Jerone kadang-kadang ya undur-undur coro kecoak ngono kuwi. Lebokno. Ning jero kowe gak eruh ning ngene. Akhirnya apa teko jero kecoak metu ya iki nyokoti penyakitmu kuwi akhirnya kamu waras. Ning aja mbok delok lho ya. Oh delok. Kenapa kok diisi undur-undur golane binatang-binatang kecil? Hei, Dok. Kenapa penyakit dalam itu dimasukkan ke kapsul diberi salah satunya kuwi undur-undur, hewan-hewan kecil yang ternyata menyimpan kemustajaban yang luar biasa untuk pengobatan. Kenapa? Cawe dok jawab lanang menenge. Salah siji. Timbang tak hukum gak tau buka sampai subuh lho iku. Sebabnya nek kapsul tak jawab dhewe nek ngono. Nek kapsul kuwi ditleboni wedhus, Mbak. Kolo ora? Ngono jawab ngono. Sing guri ngene. Oh iya, ngerti tak jawab ngono lho. Lah akeh tunggale mbahku sing mati ya iso ngomong ngono kuwi. Ya mana? Apa penyakit itu yang tidak kamu sadari? Apa? Empat huruf. Ujub. Iki udun. Iki utun. Kamu ya benar. 4 huruf. Apa mau? Apa? Udun. Ya bener loh. Udun ini penyakit loh. Tapi setengah apa tuh? Aku ngomong penyakit hati udun. Lah ndelok atimu udinen lho kok piye? Suwenter ya ora ketok. Kok enek. Iki mang udun, mang apa? Utun. Utun ya penyakit lho utun kuwi. Utun skor ngene gak iso ini Jawa apa saking apa? Saking utun iki wonge gak aneh-aneh lho. Karena tolong ya, anunya dirapikan. Ruangannya dirapikan, katakan asrama ya. Tolong ruangannya dirapikan ya. Bingung, apa nih sing dirapekno? Jadi wong utun meneng, mergo bingung meneng. Akhirnya njupuk kertas karo spidol. Tulisi sudah rapi. Templekno ning kamar kos. Bapak kos mlebu, wedhus buntung bocah iki. Morat marit kok tulisannya sudah rapi karena apa? Ya wong udun, itu penyakit hati itu termasuk penyakit hati. Ning sing tak maksud adalah ujub.
Apa ujub kuwi? Kuwi wong Malang ngarani bojo. Nek diwalik, ya ora? Malang kan model diwalik. Kowe teko karo sapa? Karo ujub. Ya ora? Kowe nek Bu Eti enek gak takokno Bu Eti. Bu, ujub apa Bu? Sapa sing marai? Pak Asep. Orang genya bojo kuwi. Padahal kita masuk pakai U loh, enggak pakai O loh ya. Dok. Pakai apa? Unine? Ujub. Ora apa-apa. Ujub. Kuwi padha karo kene lho, ala kuwi kondang leren. Ujub, padha karo apa? Sirup, pokoke bendang leren lho maksude. Dilungas. Terakhir tak terangno ujub ya. Ngene. Paling penting nih, tulis di hati kalian. Gak usah ning kertas, percuma. Kertas bareng ini hilang. Aku berpedoman pada undangan nih, wingi. Jam 16.30. Pak Pen mau cek jam 3:30 jak rene. Nggo Pak teng masjid. Lah nyapo? Nguras jeding kok piye? Undanganku tetap jam 16.30 kita ada pedoman iki. Tapi enak kata-kata ngisi tausiah. Lu aku wedi tak kene wong-wong gak sih, tak tawakne wong-wong. Genten undang tausiah ki opo? Tahu nyelek siah karo ya. Ujub ini ngene, Mbak, Mas. Mbak, jenengmu sapa? Hah? Awi alias Ngawi. Alfi ki artinya apa? 1000 nek 100. 100 mi'ah takoki bahasa Arab, jawabe bahasa Inggris. Kuwi jenenge wingi ngece aku ya ta. Sampean wingi nang pasar Legi tuku klambi gitu, tuku klambi anyar, enek remote. Kemudian kamu pakai di rumah, enek kaca, sak ombone sak luwih ombo teko omahmu kacane. Kowe mutar-muter sredak-sredot karo bokongmu mbok iring-iringno. Ayu tenan mbak aku. Gak ono sing luwih ayu teko aku. Kuwi ujub wis. Ya ora? Ujub iku. Aku wingi takok ngene iki. Tanggung ngaji takok ngene iki, gak enek kabeh. Golek gak enek. Iki wis enek ndure Quran, gak tak ambil. Ning gone asrama akhire kan nemu kan ya. Kemarin coba njupuk iki. Blok. Terah tane cacai gak ro kabeh. Mosok golek sak meneh gedene gak ketok. Kuwi wis ujub lho. Nek gak aku gak iso golek-golek. Kipas angin mati. Liyane padha sunggi-sungginan. Benekne malah kesetrum. Mbenakne neh pasar diputer bae malah kene drijine perwotol kabeh. Lho kok mati maneh? Akhirnya kamu datang. Blot. Ngono tok. Lho ya apa? Nek gak aku gak iso. Ujub iku. Iya ora? Ujub. Gak pamer, kamu gak pengen pamer. Gak pamer, orang lain gak akan pamer. Ini yang hati-hati. Apa ujub itu? Memandang dirinya itu paling hebat, memuji dirinya berlebihan. Atau di PKN ada istilah apa? Eksklusivisme terhadap diri sendiri. Paman aku nunggu brengos ini ya paman ya. Brengos sakti, paling sangar di dunia. Keserempet iki tetanus. Saudara kadang-kadang gini, contoh begini, koncomu nggawe proposal, gak dadi-dadi, ngono gak iso, aku 2 menit bar. Ini ujub, tanpa kamu sadari, seolah-olah apa memandang kamu paling cantik, paling ganteng, paling kaya, paling pinter, dan yang lain gak ada apa-apanya. Kamu gak sengaja gak ngomong pamer, uang ini ndak. Tapi itu sudah, makanya disebut dalam Islam, ujub itu adalah penyakit hati yang paling dalam, tanpa terasa. Wong beriman pun, wong pinter pun bisa terpeleset ke dalamnya. Ya benar? Bisa terpeleset, hati-hati ya. Dengan sifat itu. Gila nih, umbele kaya Indomelek, gitu. Terus awakmu akhirnya gubatel ya, upil mutiara. Ujub itu termasuk itu. Kurang ajar ya toh. Awakmu ngarep nang ngarepku karo cah-cah biasanya ya, nang ngarepku awakmu wis dalanang termasuk wis ki.
Wah, aku karo ngomong karo ngenang ini, blek. Ayo Pak Asep kok ranek putih blas ireng kabeh. Jadi ngene iki takdire terakhir. Itu tanpa kamu sadari. Bahkan puasa kamu, puasa kok gak ngaji blas. Karena saya ngaji di bulan Ramadan, alhamdulillah Pak Deku teko Korea, aku dikei duit saem bercili isine kricikan limo. Nah itu loh, ujub itu, iya benar. Aku ini mas, masker iya, bongbongi, pinginane mbek masker, ketemu bolo, lho, bos, maskermu kok apik, PN nih mbok pek. Ngono aku. PN. Bar balik none. Pek ya mak pek ngono tok. Mesti tuku aku. Sarung ya usume sarung apa? Celana kae. Cah cilik-cilik duwe. Aku golek kanggo aku gak enek. Gae duwe sarung celana ya. Tukain dhewe, jahit-jahit dhewe. Saya kan penjahit dulu, sekarang menjahat. Oke ya, jadi satu intisarinya adalah dengan puasa Ramadan ini bunyai di belakang ngecopot jadi situ omong cacai mau dakon ngrungokne materi sitok tok ujub lho. Hati-hati virus hati yang satu ini. Ujub. Karena apa? Jika ujub ini bersemayam di dalam hati dan menggerogoti keimanan kalian, maka yang terjadi sebaliknya. Kalian justru jauh dari keridhaan Allah, maka tidak mungkin ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Enggak mungkin dia ampuni. Nek iso mungkin di mata Allah malah kamu menghimpun dosa malah. Ya balik. Ya. Masker lho, perkara masker lho usah dadi ujub. Kabeh nggih masker. Red ini. Red. Masker welek. Nek jari mboke barang dianu. Nah, terus apa mengatakan, "Duh, maskerku yang paling baik." Keutamaan masker nek wong poso jarine ababe kan gak enak to. Aku iki meh sepaput lho. Mau. Iki jajane nggih masker ngene ababe balik nyangku dhewe geblak kan ngono lho. Masker kuwi. Tapi setidaknya wong liyane gak ngambu. Dhewe ngene iki lho. Sing ngarepe asine yo ngempet, masa terlalu mampu? Enggak ya? Ya kowe gak wani muni mampu. Giyepuki to muni mampu, ya ora? Tapi di mata Allah, di hadapan Allah, nafasnya orang yang berpuasa dengan iman dan mencari keridhaan itu adalah wangi. Ibarat wanginya kasturi. Pak Kasturi tonggomu gitu. Kayak katsuri bukan kasturi ya. Ya, itu. Makanya ketika kamu ngomong-ngomongan sesama orang yang berpuasa, kok kamu berpaling karena abape koncomu mau sing gak enak, berarti posomu ora tenanan. Ya ora? Karena kalau sesama orang puasa semuanya tahu, paham. Seluruh dunia paham. Seayu-ayune wong nek poso tenanan abape apa badet gak enak. Ngono lho. Tak kowe omongan karo aku kok karo ngene tak kun fayakun ceklek dirijimu merotoli kabeh. Kalek ngene wis sesuke, ya ora? Kalek ngene wis. Sesuk sing ngene nek protol kok kene ngene wis. Sesuai gak iso entek. Iya kan? Itu sudah memang seperti itu, sudahlah. Kita sama-sama wong poso jane aku ngambu ababmu yo gak enak, awakmu ngambu aku ning biar karena kita sama-sama tahu orang yang sedang berpuasa itu memang seperti itu. Alamatus shaum. Tanda-tanda orang berpuasa itu dicangkemi terakhir rada badhek terakhir. Tapi engko bar kena es teh no, serut luntur kabeh kebadekan itu. Ngono. Jadi iya, Bro. Ya. Tolong nanti tulisi neng omah wis terserah. Nggayo sing kreatif. Gambar bunder tulisi ujub sret berarti jable ujub gitu. Gawe meneh terserah tulisan template nang tembok. Biar orang-orang kalau ini orang membaca, apa maksudnya kuwi? Dilarang ujub.
Karena apa? Kalau kamu sudah memiliki sikap ujub dan mendarah daging, maka justru Allah ada di bawah kamu. Ya kan? Seolah-olah apapun yang kamu raih saat ini, semuanya karena usaha kamu dan meniadakan Allah. Ya pra? Hati-hati itu. Hati-hati. Ya. Ingat ya, nanti tolong diingat-ingat intinya tausiah pada sore hari ini. Bu Adi nanti diomongi ngomong, apa isine Pak Sem mau? Dilarang ujub, wis ngono tok wis. Larangan ujub, wis ngono tok wis. Jauhi ujub terserah. Nggih, sudah jelas nggih? Alhamdulillah saya sudah dapat WA ini berbuka puasa sudah dipersiapkan. Kita siap-siap aja, kita akhiri dulu aja karena waktunya tinggal 15 menit, ya toh? Silakan kamu gunakan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan urat perut, urat leher, urat tangan ya untuk menyantap nanti. Iya toh kowe kaya mangan tanganmu ngene tok kan nyosor ngene. Ya bebek malian. Kowe iki dikandani wong tuwek iki malah guyang-guyu ae. Tenanan aku ngomong iki. Ya, sing wedok-wedok nanti diingat-ingat. Terutama yang pakai ngene iki, Mbak, model gitu, Mbak. Jangan lupa itu dilepas dulu ya nanti kalau makan. Enggak usah model koyo ngene ngono kae. Iya nek aku mangan soto iki gawe anu dinyenekne mangan lah suatu saat lali kutah kene kan anu kabeh. Ge wong wedok, lha ketok enek iwak pitik ning kene eman jane ya tak jupuk tak pangan tapi kan gak enak aku arep jupuk. Gitu. Akhirnya apa? Pun Mbak dilepas saja. Gitu. Biar saya tak menghadap ke sini makanya. Akhirnya aku mereng, Mbak. Oh gak gawe meja ning Karas kuwi lho. Karas dalan Magetan kulon, glodok kulon. Jadi leh mangan iki Mas. Iya kon dicantol tenan. Iwake pitik eman ngono kene. Lah terus dingenekne ceblok, arep tak tamani gak kena. Iya ora? Sudahlah ndak apa-apa copot ae. Penting kok sing penting lanang wedok mangane aja campur. Apa meneh dulangan. Apa meneh sawat-sawatan. Nah itu. Hei, tempemu isiknya. Oh, waduh, momen buka bersamaan teman-teman. Hei, kerupuk josi tondang. Ya, kerupuk jom calo terang ya, jelala aku pasang apa? Wah, dosamu wis ora karu-karuan. Ya wong tuwek diantem kerupuk ngono kan ya anu. Nggih. Demikian anak-anakku, semoga puasa kita mulai hari pertama sampai hari terakhir dan sampai kita selama kita hidup nanti senantiasa mendapatkan ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dijauhkan dari sifat ujub ini dan betul-betul kita menyatakan perang dengan sifat ujub ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.